Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pendekatan manusia dalam K3. Kelompok kami terdiri dari Akila Tasya, Farha Sukmadewi, Fitria Suci Rahmadani, Sarah Nurhaliza, Safa Hafsah, dan juga Syahrani Masdalifah. Terdapat 4 subbab yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu narasi kejadian, yang kedua identifikasi penyebab, yang ketiga upaya pengendalian, dan yang keempat upaya pencegahan. Kasus yang akan kami bahas dalam video kali ini adalah kasus kecelakaan kerja proyek tol Cimanggis-Cibitung akibat human error. Yang pertama, kita masuk ke dalam narasi kejadian kasus. Tragedi jatuhnya besi yang menimpa pengendara pada proyek jalan tol Cimanggis yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 2019. Dari rekaman video amatir yang tersebar, memperlihatkan sebuah besi lalu jatuh dari ketinggian kurang lebih 9 sampai dengan 10 meter, menancap tepat di kaca pengemudi mobil Toyota berwarna merah. Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan bahwa kecelakaan ini termasuk persoalan human error, yaitu akibat tidak disiplinnya pekerja saat melakukan pekerjaan, di mana seorang pekerja itu memegang besi hollow yang terlepas, sementara safety net di bawah itu tidak mendukung pada saat beban jatuh secara vertikal. Pada kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kendaraan tersebut mengalami kerusakan sedang akibat tertimpa pipa. Pihak yang terkait juga sudah menambahkan jaringan pengaman atau yang kita kenal dengan safety net yang berada di bawah pipa. Selanjutnya ada identifikasi penyebab yang disebabkan karena human error di kategori role-based mistake yang diakibatkan tidak disiplinnya pekerja saat melakukan pekerjaan di saat pemegangan besi hollow hingga terlepas sementara safety net yang berada di bawah tidak mendukung pada saat beban jatuh di ketinggian 9-10 meter secara vertikal hingga menancap tepat di kaca pengemudi mobil. Berikut merupakan upaya pengendalian kasus pada human error. Untuk kasus tersebut, eliminasi tidak dapat dilakukan karena sifat pekerjaannya. Untuk upaya substitusi dapat dilakukan dengan mengendalikan benda agar tidak terjatuh dan menyebabkan bahaya, yaitu dengan membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja pada tubuhnya di luar berat APD dan alat pelindung jatuh maksimum 5 kg. Apabila berat barang melebihi 5 kg, maka barang tersebut harus dinaikkan atau diturunkan dengan sistem katrol. Lalu terdapat engineering control. Usaha engineering control itu sudah dilakukan oleh perusahaan, salah satunya yaitu dengan menambahkan lagi jaringan pengaman atau safety net yang berada di bawah proyek, mengingat keadaan lalu lintas di bawah proyek sangat ramai. Untuk usaha administratif kontrol dapat dengan penggunaan rambu keselamatan pada sekitaran proyek mengenai bahaya spesifik pada lalu lintas sehingga kendaraan yang melewati proyek dapat lebih berhati-hati. Lalu yang kedua, membuat SOP dan jadwal pemeriksaan alat serta pelatihan untuk mendisiplinkan para pekerja agar lebih berhati-hati dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan safety net yang dilakukan minimal 1 kali seminggu untuk menghindari kerusakan atau risiko bahaya yang dapat terjadi. Dan yang terakhir, penggunaan APD. Kewajiban memakai APD pada pekerja konstruksi proyek harus diberlakukan karena penggunaan APD yang tepat seperti helm safety, sarung tangan, safety shoes, dan lain-lain ini tentunya dapat meminimalisir risiko terjadinya suatu kecelakaan kerja. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang upaya pencegahan kasus human error. Human factor atau faktor manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, individu, yang kedua, pekerjaan, dan yang ketiga, organisasi. Upaya pencegahan pertama yang dapat dilakukan adalah dari aspek individu.
yaitu dengan melakukan pemilihan dan penempatan pekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, dengan pelatihan dan pendidikan K3 kepada pekerja secara berkala. Dan yang ketiga yaitu pengaturan waktu kerja dan juga waktu istirahat. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah meningkatkan kesadaran pekerja akan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Upaya pencegahan kedua yaitu dari aspek organisasi, yang dapat dilakukan dengan cara 1. Perencanaan yang baik, 2. Meningkatkan budaya K3 di tempat kerja, yang ketiga meningkatkan program K3 di tempat kerja, yang keempat meningkatkan komunikasi K3 di tempat kerja, yang kelima penerapan SOP yang sesuai dengan jenis pekerjaan, dan yang keenam yaitu dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya pencegahan yang selanjutnya adalah dari aspek pekerjaan. Yang pertama adalah penggunaan safety net yang lebih kuat agar beban dapat tetap tertahan di safety net. Lalu yang kedua adalah memberikan training pada pekerja terkait bahaya yang ada pada tempat kerjanya. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan training pada pekerja tentang pemakaian APD atau alat pelindung diri yang benar. Kemudian yang keempat adalah pengawas memastikan pekerja telah menggunakan APD atau alat pengaman dengan tepat sebelum bekerja. Lalu yang kelima adalah menghilangkan distraksi atau interupsi saat sedang bekerja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pemberian beban kerja yang sesuai dengan kapasitas tubuh pekerja.